Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita bersama jamaah baru selesai sholat tarawih berjamaah di Masjid Nabawi Madinah Al-Mukarramah. Kali ini di malam ini saya akan mengenalkan beberapa masjid yang berada di bagian barat Masjid Madinah Al-Munawwarah. Jadi di pinggir sebelah barat itu ada masjid, namun bukan masjid Nabawi, di luarnya Masjid Nabawi. Jadi ada beberapa masjid yang berada pas di barat, bagian barat dari Masjid Nabawi. Jadi malam ini mumpung ada kegiatan, saya ingin mengenalkan ke teman-teman semua yang ada di Indonesia bahwa di sebelah barat Masjid Nabawi ada beberapa masjid. Malam ini kita bersama jamaah umroh di Madinah Al-Munawwarah baru selesai melaksanakan sholat tarawih berjamaah yang waktunya sekarang ini sekitar jam 22.48 waktu Saudi Arabia. Ini suasana Masjid Nabawi di malam hari ba'da sholat tarawih berjamaah. Sekarang sekitar jam 22.49 waktu Saudi Arabia. Masya Allah, Ramadan Karim, benar-benar penuh Masjid Nabawi ketika bulan Ramadan. Apalagi di malam saat ini, di bulan Ramadan saat ini adalah bulan pertama dibukanya negara Saudi Arabia untuk menerima tamu dari berbagai negara seluruh dunia. Masya Allah, tabarakallah. Semoga kelak yang nonton video ini ditakdirkan oleh Allah, dipanggil oleh Allah sampai di masjid ini dan juga berziarah ke makbarah Habibina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Letaknya pintu masuk makbarah Rasulullah tepat di pintu ini. Jadi pintu ini adalah pintu masuknya ke makam Rasulullah, pintu akses masuk ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Saya sedang berjalan menuju beberapa masjid di sekitar Masjid Nabawi, khususnya di sebelah barat dari Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah. Ya, ini adalah toilet yang berada di sekitar Masjid Nabawi. Toiletnya 3 lantai ke bawah ini, Masya Allah, luar biasa. Di Indonesia masih belum ada toilet seperti ini. Nah, ini menuju keluar dari Masjid Nabawi untuk ke masjid-masjid yang berada di sekitar Masjid Nabawi, khususnya yang di sebelah barat. Nah, yang hijau ini adalah kantor sekretariat dari Masjid Nabawi. Jadi semua apapun yang ada di Masjid Nabawi dikelola di kantor ini. Nah, ini yang hijau, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Dan ini yang pertama, ini adalah Masjid Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, yang mana diceritakan di dalam sejarah bahwa masjid ini dibangun pada masa Umar bin Abdul Aziz yang memerintah di Madinah. Kemudian direnovasi oleh Gubernur Dagham Al-Mansuri
Gubernur Madinah pada tahun 881 Hijriah. Setelah itu direhab lagi oleh Sultan Abdul Majid I pada tahun 1269 Hijriah. Dan masjid ini berbentuk persegi panjang, dari timur ke barat panjangnya kurang lebih 35 meter dan lebarnya 9 meter. Masjid ini terdiri dari salah satu serambi yang berakhir dari dua arah, yaitu arah timur dan barat dengan satu kamar kecil, yang mana letaknya masjid ini pas di sebelah barat dari Masjid An-Nabawi, Masjid Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Masjid ini, Masjid Sayyidina Ali bin Abi Thalib, terletak di sebelah barat Masjid Nabawi, juga terletak di antara bangunan-bangunan besar, pas di pinggir jalan akses masuk ke Masjid An-Nabawi. Kemudian yang kedua yakni Masjid Al-Ghamamah, yang mana masjid ini dibangun pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz antara tahun 68 sampai 93 Hijriah. Kemudian masjid ini direnovasi oleh Sultan Hasan bin Muhammad bin Qulawan As-Salihi sebelum tahun 761 Hijriah. Juga di kemudian hari masjid ini direnovasi kembali oleh Syarif Syaifuddin Inal Al-A'la'i pada tahun 861 Hijriah. Ini masjid yang juga ada di sekitar Masjid An-Nabawi, tepatnya di sebelah barat agak pojok ke selatan dari Masjid An-Nabawi. Jadi tempat masjid yang kedua ini Masjid Al-Ghamamah, di pojok sebelah barat dan selatan Masjid Nabawi, jadi di pojok. Kemudian yang ketiga ini adalah Masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Diceritakan di dalam sejarah bahwa ada dua versi bahwa masjid ini katanya Masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang mana sebelum masjid ini dibangun ada dua versi. Katanya di situ diceritakan bahwa di sini dulu dalam atau kediaman dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Versi pertama. Versi kedua ada yang mengatakan bahwa Masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah di tempat ini tempat yang pernah digunakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk sholat hari raya, katanya seperti itu sejarahnya. Jadi ada dua versi yang menceritakan tentang sejarah masjid ini. Yang jelas masjid ini dibangun pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz sekitar tahun 50 Hijriah. Selanjutnya dalam bentuk yang sekarang ini dibangun oleh Sultan Mahmud Khan Al-Utsmani atau Sultan Mahmud kedua, yang mana Sultan Mahmud ini wafat pada tahun 1255 Hijriah atau sekitar 1839 Masehi. Kemudian masjid ini direnovasi oleh Raja Fahd pada tahun 1411 Hijriah tanpa mengubah bentuk aslinya. Tetap seperti ini, cuma direnovasi. Dari yang bagian-bagian rusak diperbaiki agar masjid ini tetap terlihat sebagaimana di tahun-tahun sebelumnya. Pada masjid ini ada satu pintu yang mana masjid ini diyakini pintu ini yang ada tulisan hijau itu, yang ada tulisan kuning emas di tembok warna hijau. Nah,
Nah, di sini diyakini dulu adalah pintu yang asli seperti yang terpasang di bait dalamnya atau kediamannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ini adalah masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan di antara Masjid Nabawi ada 3 masjid yang berada di samping Masjid An-Nabawi tersebut. Juga Masjid Sayyidina Ali terletak di sana, cuma sepertinya tidak kelihatan. Di antara Masjid Nabawi juga ada beberapa toko. Kalau di Indonesia insya Allah warung lah istilahnya seperti itu. Beberapa warung makanan. Dan itu di bawah hotel-hotel adalah toko-toko jual pakaian, jual barang-barang yang biasa kita pakai. Ini warung-warung semua ini yang berada di sekitar Masjid An-Nabawi. Dan ini adalah toko-toko yang menjual pakaian, aksesoris yang kita pakai sehari-hari. Semua dijual di sini, terletak di sebelah barat dari Masjid Nabawi. Dan mungkin cukup sekian dari saya. Semoga banyak barokahnya, banyak manfaatnya. Salam sayang untuk kalian semua yang nonton video ini di Indonesia, khususnya dari saya Muhammad Yunus Zaini yang berada di Madinah Al-Munawwarah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.